99,9 FM, The Sound of K-pop. Aku, DJ Syah, siap menemanimu non-stop belajar radio dengan irama yang fun. K-pop vibes mengalir, semangat terus menyala. Oh yes! ...99,9 FM Radio Vibes K-Fever, the beat of learning and K-pop. Hai K-pop family, balik lagi di program paling kece. Kalian lagi dengerin K-Wave Learning Jam bareng aku DJ Ai, si partner ngobrol kamu yang selalu ceria, cerdas, dan sedikit cerewet, tapi tetap asik kok. Gimana kabarnya nih semuanya hari ini? Lagi di kosan sambil rebahan? Di jalan naik angkot mau kemana gitu? Atau mungkin masih sibuk dengan tugas yang menumpuk? Nggak masalah kok, karena dalam beberapa menit ke depan aku bakal nemenin kalian untuk bahas topik yang penting tapi tetap santai. Itu dia P3 dan SPS, rahasia di balik siaran yang aman, edukatif, dan enggak toksik. Waduh, serius banget ya judulnya. Tapi jangan kabur dulu dong. Dijamin abis dengerin ini kalian bakal mikir kayak, wah ternyata dunia penyiaran tuh gak cuma asal siaran doang loh. So siap-siap ya, pegang headset kalian, jangan sampai di skip, karena kita bakal kulik seru dari A sampai Z. Oke, kita masuk mulai dari yang paling dasar dulu, yaitu apa sih P3 itu? Nah, P3 ini tuh singkatan dari Pedoman Perilaku Penyiaran. Isinya semua yang berhubungan sama etika dan nilai moral dalam siaran. Misalnya, larangan menampilkan kekerasan, pornografi, ujaran kebencian, dan konten diskriminatif. Sedangkan SPS itu alias standar program siaran. Ini tuh lebih teknisnya, contohnya aturan jam tayang untuk program anak-anak, batas durasi iklan, sampai klasifikasi usia penonton atau permisa. Contohnya nih ya, misalnya program untuk anak-anak itu nggak boleh ada adegan kekerasan atau unsur seksualnya. Dan konten dewasa itu baru boleh tayang mulai dari jam 10 malam ke atas. Jadi semua udah diatur, bukan sembarangan. Jadi kalau kamu lihat konten di TV atau radio gitu yang melanggar aturan, itu bisa banget lapor ke KPI. Nah, tadi udah aku sempat sebut nih, KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, adalah lembaga independen yang tugasnya ngawasin dunia penyiaran di Indonesia. Bukan cuma ngawasin, mereka juga sosialisasi ke masyarakat. Terus bikin peraturan kayak P3 SPS tadi ya, dan ngasih sanksi ke lembaga penyiaran yang bandel. KPI ini tuh semacam kayak polisinya siaran deh gitu. Contohnya program Facebookers pernah kena tegur karena bahasa yang digunakan dinilai kasar dan humor yang merendahkan martabat orang lain. KPI juga bikin klasifikasi siaran, misalnya SU itu untuk semua umur, aman ditonton kapan aja dan siapa saja. Terus A itu untuk anak, tayangnya itu dari pagi sampai sore kayak gitu. Terus selanjutnya itu ada R itu untuk remaja, boleh dari siang sampai malam gitu. Itu ditonton oleh remaja ya, sesuai klasifikasinya tadi. Nah, yang D ini dewasa terakhir ya, cuma boleh tayang dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi. Kalau ada acara yang gak sesuai klasifikasinya, itu udah masuk pelanggaran loh. Oke, sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, kita break dulu bareng lagu kece dari Boy Next Door. Ini dia 12378, lagu energik dengan beat yang playful dan lirik yang penuh semangat cinta ala anak muda. Ceritanya tentang gimana jatuh cinta itu bisa segampang 123 atau malah bikin deg-degan kayak 78. Cocok banget buat kamu yang lagi naksir tapi gengsi ngaku duluan, hehehe. So, let's check it out. Give me straight 양말 하나 남기지 않고 떠난 널 위해 cheers. We show so this 엉망이 돼버린 내 자태. Oh my baby 실컷 두들겨 맞춰 전부 무너진 고정방 정도 웃음 듣잖아. Count 1, 2, 10 turn to my
문자를 왜 좋아하냐고요? 딱히 요령 있을까요? 그냥 다 좋은데 뭐 하나를 꼽자면 노래 잘 불러서는. Wah, seru banget ya lagunya. 12378 dari Boy Next Door ini emang catchy abis dengan sentuhan jazz yang unik. Lagu ini menggambarkan dinamika cinta dengan lirik yang jenaka dan sedikit sarkastik. Seperti pada baris, tanpa sepasang kaos kaki pun tersisa, kamu pergi. Jadi ini untukmu, bersulang. Lagu ini merupakan bagian dari mini album mereka yang berjudul No Genre, yang menunjukkan keberanian mereka dalam mengeksplorasi berbagai genre musik. Kalau ngomongin penyiaran, kita balik dulu sedikit ke sejarahnya ya. Zaman penjajahan Belanda itu penyiaran dipakai buat propaganda. Tapi pas zaman kemerdekaan, radio malah jadi alat perjuangan. Siapa yang gak inget Bung Tomo dan pekik Allahu Akbarnya di RRI Surabaya. Dan seiring berjalannya waktu, fungsi penyiaran itu berkembang dengan pesat. Sekarang penyiaran itu punya 4 peran utama, yaitu yang pertama sebagai media informasi, menyampaikan fakta secara netral dan jujur. Yang kedua itu sebagai pendidikan, dapat menyebarkan nilai dan ilmu tentunya. Yang ketiga itu hiburan sehat, bukan hiburan yang merusak. Yang keempat itu sebagai pemersatu bangsa, menjaga keragaman dan persatuan. Nah, kalau media terlalu bebas dan gak diawasi, bisa jadi alat propaganda, penyebar hoax, atau bahkan sumber konflik sosial. Disinilah P3SPS berperan jadi rambu-rambu penting. Tapi ya nih guys, walaupun P3 dan SPS itu udah disusun sebaik mungkin, kenyataannya penerapan di lapangan masih penuh dengan tantangan. Dari sisi internal lembaga siaran, ada tekanan rating dan iklan. Kadang siaran yang sensasional itu lebih laku, padahal itu bisa jadi gak mendidik. Terus dari sisi eksternal, KPI punya keterbatasan sumber daya. Jumlah SDM dan teknologi pemantauan masih terbatas banget. Yang lebih menantangnya lagi, media digital kayak YouTube, TikTok, Netflix mungkin ya, konten mereka itu belum semuanya tunduk pada aturan P3 dan SPS karena bukan lembaga penyiaran konvensional. Makanya revisi UU penyiaran sedang dibahas supaya bisa adaptif sama zaman sekarang. Nah, sekarang aku mau lempar pertanyaan buat kamu semua nih KW Family. Menurut kamu gimana sih cara paling efektif biar P3 dan SPS bisa tetap jalan meski di era digital kayak sekarang ini? Coba boleh banget kalian kirim pendapat kamu lewat WhatsApp kita di 0812 8578 3331 atau DM ke Instagram kita di Radio Vibes K Fever 99,9. Nanti mungkin kita bisa bacain di sesi siaran interaktif minggu depan ya. Oke, sebelum kita menutup siaran kita pada hari ini, kita santai dulu lagi nih ya, bareng sama satu lagu kece dari Stacy. Ini dia So Bad, lagu debut mereka yang langsung jadi hits dengan beat synth pop yang catchy dan suara powerful dari para member. Lagu ini nyeritain perasaan intens seseorang yang baru jatuh cinta tapi juga takut kehilangan. Pokoknya relatable banget buat kamu yang lagi baperan nih. So, ini dia So Bad by Stacy. Stole my heart 내 맘을 뺐듯 I need your love 사랑의 패턴가 필요해 네 옆에 불러줘 when I never go away 마음속의 모든 걸 다 보여주면서 불러 자리 없다 해도 괜찮아 난 그게 좋아 Baby 아무리 밀어내도 변하지가 않는 걸 너를 좋아하는 건 어쩔 수 없는 걸 정말의 I'm so bad 난 네가 필요해 내 머리 내 머리
내 맘 잘 알아줘. How do you think? How do you think? Yeah, yeah. Sexy girls, it's going down. 눈으로만 모든 걸 다 알 수 없어서 불러. 잘못 봤다 해도 괜찮아. 난 네가 좋아. Baby, 아무리 밀어내도 변하지가 않는 걸. 너를 좋아하는 건 분명 어쩔 수 없는 걸. 정말의 I'm so bad. 난 네가 필요해. 내 머릿속에 너로 가득해 baby. 처음부터 I'm so bad. 멈출 수 없어 널. 내 마음이 아파 너 때문에. 솔직히 난 사랑을 몰라. 그래서 겁이 나. 그래도 난 좋아. 서투른 내 맘을 알아줘 baby. 모른 척 떠나지 말아줘. You got a feeling. You know you got the feeling. I want you so bad. Stole my heart, 맘을 뺏겼지. I need your love, 네 맘도 갖게. I want you bad, yeah so bad. 불러줘 and I'll never go away. 정말의 I'm so bad. 정말의 I'm so bad. 난 네가 필요해. 내 머릿속에 너로 가득해 baby. 처음부터 I'm so bad. 멈출 수 없어 널. 내 마음이 아파 너 때문에. Never 숨기지 못해. Gimana nih KW Family, lagunya bikin semangat kan? So Bad dari Stacy ini emang lagu debut yang luar biasa banget. Dengan genre electropop dan synthwave yang dipadukan dengan elemen drum and bass, lagu ini memberikan kesan energik dan segar. Wah, gak kerasa banget nih kita udah sampai di ujung obrolan kita hari ini. Tapi tenang aja, bukan perpisahan kok. Ini cuma jeda sebentar aja. Karena aku bakal balik lagi di episode berikutnya dengan topik-topik yang makin ngulik dan ngulik otak. Jadi yuk rekap dikit. P3 dan SPS itu penting banget biar siaran kita tetap sehat dan bermutu. KP itu bukan musuh media, tapi penjaga kualitas informasi. Dan kita sebagai pendengar punya hak dan juga tanggung jawab untuk speak up kalau ada siaran yang melanggar etika. Sekarang aku mau tantang kamu semua nih. Kirim pendapat kamu di DM kita di Radio Vibes K Fever 99,9. Kasih tahu apa acara siaran favorit kamu dan kenapa menurut kamu acara itu layak tayang. Komentar paling seru bakal aku bacain di minggu depan ya. Akhir kata, aku Aisyah pamit suara, bukan pamit hati. Jangan lupa stay smart, stay critical, and stay di jalur siaran yang sehat. Karena ini dia K-Wave Learning Jam. Bye-bye semuanya.